Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Evan Ramadan dengan NIM 122111360. Di kesempatan kali ini saya sedikit membahas tentang inflasi dan nilai tukar pada konsentrasi manajemen keuangan. Oke, next. Eh, inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena kenaikan mata uang yang beredar dan permintaan melebihi proporsi barang dan jasa yang tersedia. Penyebab awal terjadinya inflasi yaitu karena tingginya tingkat permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat dan tingkat upah serta harga bahan baku sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi lebih mahal dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ada tingkatan-tingkatan inflasi. Yang pertama ada tingkatan inflasi ringan, di mana pada tingkatan ini untuk inflasinya eh, sekitar kurang dari 10% per tahun. Lalu ada inflasi sedang, di mana tingkatannya dalam eh, dalam 10% sampai atau hingga 30%. Lalu ada inflasi berat, yaitu terdapat pada 30% hingga 100%. Lalu inflasi tinggi itu di serat, di atas 100% dari harga sebelum inflasi. Selanjutnya ada indikator perekonomian. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi yaitu terkait dengan penurunan rupiah di dalam negeri. Lalu ada yang kedua itu nilai tukar, ya, terkait dengan nilai rupiah di luar negeri. Nilai tukar dan inflasi mempengaruhi banyak sendi kehidupan. Inflasi sendiri mempengaruhi bunga bebas resiko atau BI rate yang pada gilirannya akan menentukan suku bunga tabungan, kredit, obligasi, diskonto, dan yield. Bunga diskonto dan yield baru pada akhirnya membuat valuasi semua aset berubah, termasuk saham. Ya, pada inflasi sendiri dapat apa? Memberi dampak memberi dampak yaitu semakin tinggi inflasi akan menyebabkan beberapa masalah pada kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi sendiri menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Yang kedua, makin buruknya distribusi pendapatan. Hal ini dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Lalu yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan ekspektasi para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus menaik. Lalu yang tadinya inflasi, sekarang kita bahas tentang nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar uang
terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari. Nilai tukar sendiri adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang lain. Lalu ada perbedaan tingkat nilai tukar karena beberapa hal. Yang pertama, perbedaan kurs beli dan kurs jual oleh pada pedagang valuasi asing. Yang kedua, perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayaran. Lalu yang ketiga, perbedaan kurs karena tingkat keamanan dalam penerimaan tingkat pembayaran. Next, hubungan inflasi dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yaitu perubahan nilai tukar terhadap ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi daya saing ekonomi ekspor dan impor, harga barang dan jasa, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Nilai tukar suatu mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara dan daya beli konsumen ketika membeli produk domestik akan sama dengan daya beli pada saat melakukan impor dan di luar negeri. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang inflasi dan nilai tukar uang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.